Halo semua, selamat datang di alur cerita film Our Movie. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Pada episode kali ini Mimin mau ngebahas lanjutan film kita sebelumnya dengan judul Rogue Warrior 2. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke filmnya. Semongko. Film dibuka dengan keadaan Daniel yang semakin hari semakin mengenaskan. Tangannya masih dirantai dengan luka sayatan pisau di beberapa bagian hingga membuatnya semakin sangat memprihatinkan. Pemimpin topeng hitam sengaja tidak membunuh Daniel karena ia ingin Daniel melihat teman-temannya tewas satu persatu sebelum akhirnya ia dibunuh. Sebetulnya usaha juga sudah dilakukan oleh pasukan khusus. Mereka menyisir beberapa lokasi untuk menemukan kapten tim mereka. Berbekal dengan lokasi yang diretas dari HP milik Abib dan dibantu dengan teknologi satelit, pasukan satu persatu menemukan camp tersembunyi pasukan teroris topeng hitam. Seperti di siang itu, mereka terlibat baku tembak dengan pasukan topeng hitam yang berada di sebuah kaki bukit. Pertempuran berakhir setelah tim pasukan khusus berhasil menghabisi seluruh teroris topeng hitam. Mereka menyisakan 3 orang warga sipil yang tidak bersenjata. Berdasarkan informasi dari salah satu penduduk, diketahui jika Daniel dibawa ke sebuah tempat yang berada di arah timur sejauh 25 km. Pak tua tersebut memohon untuk dilepaskan karena ia terpaksa bergabung dengan kelompok teroris karena keluarganya tengah dalam ancaman. Pak tua tersebut kemudian dibiarkan pergi, namun Raf yang takut jika Pak tua tersebut berbohong meminta Gelina untuk menembak menggunakan sniper. Sebenarnya bisa saja dengan mudah Gelina membidik kepala Pak tua tersebut, namun hati kecilnya tak tega jika harus membunuh warga sipil yang tak bersenjata. Setelah selesai dengan misi, pasukan ini pun kembali ke markas. Komandan Briscoe kemudian mengatakan kepada pasukan jika desa tua yang dimaksud oleh informan tersebut masih dalam pantauan satelit. Mereka akan diberi misi selanjutnya setelah memastikan informasi tersebut adalah benar. Kemudian di malam harinya kita diperlihatkan Mbak Gelina yang sedang gabut dan tidak bisa tidur. Jack yang juga merasakan kegelisahan yang sama kemudian mendatangi Mbak Gelina. Mereka membicarakan Daniel yang sudah hampir 1 bulan disekap oleh pasukan teroris. Mereka tak tahu akhir dari cerita ini dan akankah nama mereka dikenang setelah mengorbankan seluruh waktu dan nyawa mereka. Jack kemudian mengatakan jika seorang pahlawan tidak akan memikirkan hal itu karena menurutnya mati dalam bertugas adalah sebuah penghormatan. Keesokan harinya Briscoe dan tim pengintai satelit menemukan kegiatan mencurigakan yang berada di desa tua. Terdapat kendaraan truk yang bolak-balik keluar masuk ke desa tersebut. Kemungkinan besar aktivitas tersebut adalah para kelompok teroris yang sedang menyuplai makanan dan juga senjata. Komandan Briscoe kemudian melaporkan temuan tersebut kepada Presiden Amerika. Mereka mencurigai sebuah desa tua yang berjarak 25 km dari arah timur kota Baghdad. Sang presiden yang mendengar laporan tersebut kemudian memberikan wewenang kepada Briscoe untuk menyerang desa tersebut dan menyelamatkan Daniel secepatnya. Scene kemudian berpindah di mana sang asisten melaporkan kepada ketua topeng hitam jika satu camp mereka telah diserang oleh pasukan khusus. Semua anggota mereka telah tewas dan para sandera dilepaskan dan dibiarkan untuk hidup. Sang pemimpin lalu mengatakan jika mereka bersembunyi di balik topeng perdamaian dengan melepaskan para penduduk. Ia yakin jika sebenarnya para warga Arab akan mendukung gerakannya karena mereka semua adalah saudara. Sang asisten mengatakan jika sebenarnya mereka melepaskan sandera karena para sandera memohon untuk dibiarkan hidup. Untuk itu orang tersebut akan dihukum mati karena sama saja telah menyerah kepada Barat. Di markas sendiri pasukan tengah bersiap untuk mendatangi desa tua yang diklaim tempat di mana Daniel disekap. Briscoe kemudian memberikan instruksi serta menunjukkan denah rute yang akan dilewati mereka.
Singkat cerita, pasukan diantar dengan menggunakan helikopter dan diturunkan di sebuah bukit. Mereka lalu melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Sama seperti di misi sebelumnya, Mbak Gelina bertugas sebagai seorang sniper di atas bukit. Sementara yang lain menyergap dengan senyap para teroris yang sedang berjaga di desa tersebut. Gelina yang melihat anggota teroris kabur dengan menggunakan truk segera mengabarkan rekan-rekannya untuk mundur. Sedangkan Briscoe yang berada di markas memerintahkan awak pilot drone untuk membututi kemana truk tersebut akan pergi. Supir truk yang mengetahui mereka sedang diintai kemudian membuat siasat dengan memasuki sebuah terowongan rahasia untuk meloloskan diri. Sementara pasukan khusus pulang dengan kekecewaan di mana lagi-lagi di tempat tersebut mereka tidak menemukan Daniel yang sedang disekap. Usut punya usut nih guys, pasukan teroris telah berpindah tempat ke sebuah camp baru yang lebih tersembunyi. Sang asisten mengatakan jika mereka telah menyiapkan sebuah bom baru dengan daya ledak yang lebih mengerikan. Namun bom ini akan lebih praktis dan lebih sulit dijinakkan dibanding dengan bom yang sebelumnya mereka buat. Sementara pasukan khusus yang mendapatkan kabar dari Briscoe jika mereka kehilangan kemana arah truk pergi semakin dibuat kecewa. Titik rendah menyulutkan semangat pasukan sehingga James sedikit emosi dan kesal karena belum juga menemukan di mana Daniel disekap. Sementara kondisi Daniel yang telah dikurung lebih dari 1 bulan tanpa mandi dan kekurangan makanan jelas membuat kondisi fisik maupun mentalnya terguncang. Terlihat Daniel seperti orang gila yang sedang bermain-main dengan sebuah dahan yang ia anggap sebagai senjata api. Melihat kondisi Daniel tersebut, pemimpin topeng hitam justru semakin senang. Ia diikat di sebuah kayu dan dibiarkan kehausan di bawah teriknya sinar matahari. Setelah hampir pingsan, Daniel kemudian disiram dengan seember air lalu dibawa untuk menyaksikan eksekusi warga yang tadi telah dibebaskan oleh pasukan khusus. Daniel melihat dengan matanya sendiri sebuah peluru menembus kepala si pria malang tersebut. Jiwanya semakin terguncang dan membuatnya semakin depresi. Sementara di markas Amerika, Briscoe dan yang lainnya mendapatkan kiriman video dari kelompok teroris saat mereka tengah mengeksekusi Sandra yang sudah dilepaskan sebelumnya. Nampak juga Daniel dengan kondisi yang sangat menyedihkan dan sudah seperti orang gila. Gelina meminta kepada Smith untuk melacak address pengirim video. Namun Smith yang kurang paham masalah hacking kemudian menyerahkan urusan tersebut kepada Mbak Gelina. Berkat keahliannya, Gelina dapat menembus situs Pentagon dan menampilkan gambaran lokasi kemungkinan besar si pengirim video berada. Gelina kemudian menanamkan software milik Rusia untuk memantau lokasi tersebut. Dan di sini kita diperlihatkan jika Rusia memang lebih unggul dibanding dengan Amerika. Sementara pemimpin topeng hitam tengah mengunggah video propagandanya yang baru. Lalu kemudian anak buahnya datang dan mengabarkan jika bomnya sudah siap. Daniel kemudian dikeluarkan dari kurungan untuk menyaksikan pertunjukan di mana kehebatan bom yang sudah mereka ciptakan. Seorang teroris dengan setia menelan sebuah kristal bahan kimia yang menjadi bahan baku bom. Di sana terjadi sebuah efek yang sangat dahsyat, di mana prajurit teroris tersebut langsung mati dan membuat seluruh isi organ tubuhnya keluar dari perut. Just like your country. Lagi-lagi nih guys, hal itu membuat Daniel semakin stres. Jiwanya tergoncang setelah melihat beberapa kali pembunuhan sadis yang dilakukan oleh teroris. Dan ia juga melihat betapa loyalnya prajurit teroris kepada seorang pemimpin. Scene kembali ke markas pasukan khusus. Software Gelina telah selesai memindai lokasi yang sedang mereka incar. Sebuah lokasi baru ditemukan persis di tengah-tengah perbukitan yang sangat tersembunyi. Gelina mengatakan kepada Briscoe jika tingkat kesalahan sistem softwarenya adalah 10% saja, yang itu artinya 90%-nya adalah tingkat kebenaran lokasi. Dan akhirnya mereka pun mempersiapkan segalanya untuk menyerbu tempat tersebut.
So far, it's only been one way in, one way out. Good luck out there. Bring him home. Yes, sir. Di lain sisi rupanya para teroris kini tengah bersiap untuk berpindah tempat lagi. Sang pemimpin kemudian mengatakan kepada asistennya jika sebentar lagi negara ini akan bebas dan mereka akan membuat Amerika semakin ketakutan. Pemimpin teroris lalu kembali mendatangi Daniel dan memberikannya sebuah pistol. Secara mengejutkan, Daniel yang sudah frustasi mencoba untuk bunuh diri menggunakan pistol tersebut. Namun rupanya pistol itu tanpa amunisi dan hal itu hanyalah sebuah uji coba yang dilakukan oleh pemimpin teroris. Ia mengatakan dengan tersenyum jika mereka tidak akan membiarkan Daniel mati dengan sangat mudah karena akan banyak lagi pertunjukan yang belum ia saksikan. Sang asisten kembali menemui pemimpin teroris dan mengatakan jika sistem komputer mereka telah diretas oleh software Rusia. Kemungkinan besar lokasi mereka telah bocor dan kini pasukan khusus tengah berangkat ke lokasi ini. Pemimpin teroris lalu mengatakan kepada pasukannya untuk bersiap menyambut tamu mereka yang akan datang. Sementara ia dan juga asistennya akan pergi membawa bom yang sudah mereka siapkan. Sebelum pergi, ia berpesan jika Daniel sudah waktunya untuk dieksekusi karena ia telah mengetahui banyak rahasia yang akan mereka lakukan. Di lain sisi, pasukan yang telah tiba di lokasi menemukan sebuah terowongan pintu masuk bawah tanah. Mereka masuki terowongan dan terjadilah baku tembak kecil dengan teroris penjaga. Setelah menelusuri terowongan tersebut, sampailah mereka kepada sisi bukit yang menjadi markas topeng hitam. Gelina dan Su bertugas untuk memantau lokasi di atas bukit, sementara keempat pasukan turun ke bawah untuk memeriksa kondisi camp teroris. Terjadi ketegangan di mana mereka menyandra seorang teroris dan memaksa buka mulut di mana lokasi Daniel disandra. Teroris tersebut bertele-tele seakan-akan ia tengah mengulur waktu sebelum para teroris lainnya berhasil menggerebek keempat pasukan ini. Drop your weapons. Untungnya nih guys, Gelina dan Su datang di saat waktu yang tepat. Mereka berhasil menyelamatkan rekan-rekannya tepat sebelum para teroris tersebut mengeksekusi mereka. Pasukan pun segera pergi untuk mencari di mana Daniel disandra. Terjadi baku tembak kembali saat para teroris telah mengetahui penyusupan mereka. Raf dan juga James menemukan sebuah kurungan bekas di mana Daniel disandra. Namun karena kosong, mereka pun memeriksa ke atas bukit. Benar saja, rupanya dua teroris tengah bersiap untuk mengeksekusi Daniel. Namun beruntungnya Raf dan juga James yang sudah sampai segera menyelamatkan Daniel. James mengabarkan kepada Briscoe jika mereka telah berhasil menyelamatkan Daniel. Setelah kembali bergabung dengan tim yang lain, mereka pun menuju ke titik ekstraksi penjemputan. Namun para teroris yang terus mengejar tidak membiarkan mereka pulang dengan mudah, dan terjadilah baku tembak kembali. Namun pada akhirnya pasukan khusus berhasil mengalahkan teroris berkat bom rakitan milik Jack yang sudah ia siapkan sebelumnya. Heli penjemput telah datang dan mereka pun kembali ke markas dengan keberhasilan penuh di mana Daniel telah selamat dan tidak ada korban jatuh dari pasukan khusus. Daniel dirawat oleh tim medis dan diberikan suplemen khusus untuk memulihkan tenaganya yang sudah sangat melemah. Briscoe kemudian mengumpul pasukan khusus dan meminta mereka untuk beristirahat juga. Perihal pemimpin topeng hitam yang berhasil kabur akan mereka bicarakan nanti. Sementara di sisi lain, pemimpin topeng hitam dan pasukannya yang telah sampai di camp baru sangat kesal saat mendengar kabar jika Daniel telah berhasil diselamatkan hidup-hidup. Dan bersambunglah film Rogue Warrior ini guys. Satu lagi season yang akan menjawab bagaimana kisah ini selanjutnya. Ya udah, pantengin terus channel ini. Dan maaf jika video kemarin di-up ulang karena masalah copyright yang sangat membagongkan. Sehat selalu bagi kalian yang nonton channel ini. Saya Naja undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.